Woi. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dan Anim. Kali ini Dan Anim akan membahas kembali tentang Windbreaker Season 2 episode 1 versi anime. Apakah sama dengan cerita spoiler yang Dan Anim bawakan? Jika penasaran, tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa bila teman-teman yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini, itu langsung saja mulai ceritanya. Terakhir cerita Windbreaker di season 1 bahwa Sakura dan kawan-kawan kelas 1 ingin membantu Ansei membawa kembali Nagato, teman kecil Ansei yang sedang tertindas di gengkil itu. Dan kini tim Sakura sudah berjalan untuk pergi ke tempat markas Guild. Dengan mereka berjalan, Mirai memberitahu tentang gengkil kepada timnya. Bila gengkil itu hanyalah tim kecil dengan lambang tulang naga di punggungnya. Dan menurut rumor, tim itu dibentuk hanya berbau kejahatan. Sakura yang mendengar itu tambah semakin muak. Karena menurut Sakura, orang-orang yang suka melakukan hal buruk itu tidak waras. Dan karena tujuannya hanya untuk membawa kembali Nagato dari gengkil yang tidak tahu seperti apa itu, yang harus dilakukan hanyalah untuk mengajar siapapun yang menghalangi. Ansei yang mendengar perkataan Sakura, Ansei lalu berterima kasih. Akan tetapi, Ansei juga mengingatkan ke timnya, bila gengkil itu takkan ragu untuk mengeroyok beramai-ramai, meski lawannya cuma satu orang, dan mereka bahkan tak ragu memakai tongkat bisbol dan balok kayu. Jadi, jangan sampai lengah. Setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di markas Guild. Mereka pun lalu akan masuk saja. Akan tetapi pintu masuk sedang dikunci. Sakura yang memikirkan cara untuk masuk, seketika Sakura lalu dibuat marah oleh Mirai. Karena handphone Mirai berbunyi terus. Sugista lalu mendekat ke gerbang itu untuk membukanya. Teman-teman yang melihat mengira Sugista tidak bisa membuka. Namun dengan sekali tendangan Sugista saja, pintu itu langsung terbuka. Dan itu sampai membuat teman-teman pada heran. Mereka lalu masuk ke dalam saja. Sesampainya di dalam, gengkil yang berada di lantai atas lalu menyambut tim Sakura, yaitu dengan memperlihatkan Nagato yang sudah diajar oleh mereka. Untuk Nagato melambaikan tangannya ke Ansei. Melihat itu, Ansei semakin kesal, bahkan ingin berlari ke atas untuk menghajarnya. Akan tetapi Sakura menghentikan Ansei. Dari situ, secara cuma-cuma Sakura meminta ke Guild untuk cepat memberikan Nagato ke Sakura. Guild pun tidak akan mengasih begitu saja, karena menurutnya Nagato belum memenuhi kuotanya dan masih banyak lagi yang harus Nagato lakukan di gengkil itu. Mendengar itu, Sakura semakin panas. Dan karena mereka menghalangi, Sakura harus mengambil Nagato secara paksa. Sakura selesai mengatakan itu, tiba-tiba anggota gengkil beramai-ramai datang mendekat mengerumuni tim Sakura. Salah satu teman Sakura pun sampai panik, karena tadi yang dibicarakan tentang gengkil itu adalah tim kecil. Tapi kenyataannya itu adalah geng yang cukup banyak anggotanya. Ansei pun sampai meminta maaf. Namun Daisuke dengan semangatnya lalu meyakinkan timnya. Kenapa harus minta maaf? Karena yang harus dilakukan satu orang dari tim Sakura hanyalah melawan 3-4 orang saja. Itu sudah cukup. Dan Kiryu bahkan meminta untuk cepat menyelesaikan dan pulang. Dan menurut Suo, Sugista juga terlihat bersemangat. Namun tidak tahu kenapa Sakura malah meminta ke timnya untuk mundur. Dan biar Sakura yang mengejar mereka saja. Mendengar itu, tim Sakura sampai heran. Akan tetapi, tim Sakura tidak akan membiarkan Sakura keren sendiri. Akhirnya, perang pun lalu dimulai.
tim Sakura saling combo untuk menjatuhkan satu persatu dari Genggil. Dan Suo pun dengan menghadapi Genggil juga sembari melindungi Nirei. Dan orang Genggil yang berada di lantai atas melihat pertarungan itu juga menyadari bila ada 5 orang dari tim Sakura terlihat paling menonjol, yaitu Sakura, Sugishita, Tesuke, Kiryu, dan Suo. Dan Sakura yang menyadari timnya bisa menahan semua anggota Genggil, Sakura meminta ke Ansei untuk cepat pergi ke tempat Nagato. Ansei pun lalu berlari saja. Tim Sakura yang lain membukakan jalan untuk Ansei. Dan Nagato yang sudah sadar juga melihat Ansei. Dan akhirnya Ansei bisa sampai di tempat Nagato. Dari situ Ansei lalu mengarahkan serangannya ke salah satu orang Genggil itu. Akan tetapi orang Gil itu dengan mudah menghindari serangan Ansei. Dan bahkan malah Ansei yang menerima hantaman keras ke muka Ansei. Dan itu sampai membuat Ansei terjatuh ke bawah kembali. Sakura yang kaget melihat Ansei terjatuh. Namun tiba-tiba Sakura diserang oleh Gil yang berada di lantai atas itu dengan pipa besi. Namun untung saja Sakura bisa menghindari. Dan ternyata orang-orang Genggil itu yang berada di lantai atas itu adalah orang-orang yang terkuat di Genggil. Dan 4 orang yang lainnya itu langsung menuju ke orang terkuat di tim Sakura. Yang menghadapi Sakura bernama Kongo Takeri. Yang menghadapi Tesuke bernama Kishima Shiu. Yang menghadapi Sugishita bernama Mogami Taishi. Yang melawan Kiryu Kagarenji. Dan yang melawan Suo adalah Tonhasuke. Pertarungan pun lalu dimulai kembali. Sakura yang melihat temannya terkena pukulan balok kayu dan Sakura akan membantu, namun Sakura dihentikan oleh Kongo. Karena Kongo tidak ingin membiarkan Sakura pergi. Sakura pun lalu mencoba untuk menyerang Kongo. Akan tetapi serangan Kongo dapat melukai Sakura duluan. Satu orang Genggil yang masih berada di lantai atas itu, yang bernama Shingonatori, melihat pertarungan itu, dia sangat senang sekali. Karena hanya dengan mengirim 5 orang VIP di Genggil itu untuk menghadang 5 orang terkuat di tim Sakura, itu adalah pilihan yang tepat. Karena saat 5 orang terkuat di tim Sakura terhadang, tim Sakura yang lain harus berhati-hati dan tak bisa bertarung sekuat tenaga. Dan menurut Natori, itu adalah bantaian sepihak. Dan Suo yang bertarung dengan Hansuke masih sembari melindungi Nirei. Namun Nirei yang sadar dengan timnya yang kewalahan, Nirei lalu meyakinkan dirinya untuk membantu. Karena Nirei juga bagian Furin. Setelah mengingat perkataan Sakura, bila Nirei itu tidak payah, dari situ Nirei lalu berlari untuk membantu temannya yang sudah terpojok. Suo yang melihat Nirei berlari ke pertarungan itu membuat Suo sampai kaget. Dan Nirei pun dapat menjatuhkan satu orang Gil yang mengajar temannya itu. Namun tanpa lama-lama Nirei lalu dibuat terkapar oleh Gil saja. Sakura yang melihat itu tambah membuat Sakura panik. Dan Nirei yang sudah terjatuh itu masih saja akan dipukul dengan balok kayu. Namun untung saja. Dan ternyata itu adalah Renkaji beserta Enomoto dan Kusumi. Dan kedatangan Renkaji itu sampai membuat mereka semua sampai bengong. Enomoto dan Kusumi lalu mendekat ke Nirei. Melihat Furin sudah kacau balau, Enomoto akan menghajar habis para Gil itu. Dan menurut Enomoto, kedatangan mereka bertiga itu waktu yang tepat. Dan kedatangan Renkaji itu, seseorang Gil yang masih berada di lantai atas juga sudah tahu tentang Renkaji. Bila Renkaji itu terkenal dengan takkan berhenti untuk menghajar sampai musuhnya babak belur. Dari situ Natori lalu mengatakan ke Renkaji bila dia hanya berurusan dengan teman Nagato,
Maksudnya Anse itu. Dan bukankah Furin itu hanya untuk melindungi kota? Jadi apakah itu ada hubungannya dengan Furin? Mendengar itu, Kanji lalu memberitahu, jelas itu ada hubungannya dengan Kaji. Karena Kaji sudah sampai di tempat itu. Dan Furin memang benar melindungi kota. Itu berarti melindungi kota, penduduknya, dan perasaan mereka. Dan orang-orang Furin juga termasuk. Dan apapun yang penting bagi mereka sudah pasti akan dilindungi. Mendengar itu, Natori malah seakan meledek. Dari situ Kaji mulai marah. Karena Kil sudah menyenggol Furin, itu berarti Kil akan tahu akibatnya. Melihat Kaji seperti itu, para Kil yang berada di bawah sampai ketakutan. Namun Natori melihat anggotanya ketakutan itu, dia lalu memperlihatkan Nagato ke anggotanya, mengatakan apakah mereka akan dijadikan seperti Nagato bila tidak segera untuk menyerang Furin. Dari situ para Kil lalu menyerang saja. Kil yang mencoba menyerang Enomoto dan Kusumi. Enomoto dan Kusumi dengan mudahnya lalu mengajar 3 orang sekaligus. Dari situ Kaji yang mulai geram dengan Natori, Kaji lalu menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mereka mengurus di bawah. Dan Kaji akan mengajar Natori. Namun sebelum mulai bertarung, Kusumi lalu mengamankan Nire keluar dari markas itu. Untuk Nire nangis di pojokan luar saja. Kusumi lalu kembali ke dalam. Dan Enomoto lalu berteriak ke Furin untuk fokus kepada para orang-orang Bajirot Kil itu. Dan Kaji lalu berjalan untuk menjangkau Natori, sembari mengajar orang Kil yang menghalangi. Dan sampainya di depan tangga, melihat Anse tergeletak, Kanji lalu mengamankan Anse dulu. Namun Sakura yang masih bertarung dengan Konku berteriak ke Kanji untuk Kanji jangan ikut campur dan biarkan saja Sakura yang mengurus Natori. Mendengar itu, Kanji lalu mendekat ke Sakura. Itu pun membuat mereka berdua sampai berhenti bertarung. Namun Kongo mengira ada kesempatan menyerang. Kongo pun lalu menyerang saja. Namun Kanji yang menyadari itu, Kanji pun seakan menyala untuk menghajar Kongo. Itu pun sampai membuat Kongo keringat dingin. Dari situ Kanji meminta ke Kongo untuk diam dulu karena Kaji ingin bicara dengan Sakura. Kaji pun lalu bertanya ke Sakura, apakah isi kepala Sakura hanya untuk menghajar orang yang di atas itu? Sakura dengan lantang menjawab jelas. Dari situ Kaji pun lalu menghantam Sakura saja dan menarik kerah baju Sakura dan mengingatkan Sakura bila Sakura hanya dihasut oleh para Kil itu. Dan bila Sakura tidak bisa melindungi teman-temannya, apa gunanya menjadi ketua? Jadi yang harus Sakura lakukan hanyalah mengawasi temannya dan membantunya. Kaji pun lalu melepaskan Sakura dan akan pergi ke tempat Natori. Namun sebelum pergi, Sakura mengatakan bila Sakura tidak bisa memaafkan Natori itu. Mendengar itu, Kaji pun sama saja dan akan memukul Natori itu juga akan mewakili jatah Sakura. Dari situ Kaji lalu berpesan ke Sakura untuk Sakura fokus dengan apa yang harus Sakura lakukan. Namun Sakura masih berpesan ke Kaji untuk Kaji mengajar tepat di wajah setidaknya 10 kali. Kaji pun lalu berjalan naik saja. Setelah itu tiba-tiba Sakura lalu menghantam pipinya sendiri. Menurutnya untuk menyadarkan dirinya sendiri. Dan dari situ Sakura lalu meminta ke Kongo untuk cepat menyelesaikannya. Wah, seru nggak Pri? Lanjut nanti di episode 2 ya. Bila mau traktir dan anime copy, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.